Studi Teknik Informatika. Saat ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas perkuliahan kecakapan antarpersonal. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai profesi dan kompetensi utama dari programmer, sistem analis, dan software development. Yang pertama yaitu programming. Persepsi mahasiswa lulusan computer science atau informatika terhadap profesi programmer selalu berubah-ubah. Di Indonesia, dulu programmer identik dengan geek dan bayaran yang rendah. Penyebab utamanya karena saat itu di Indonesia tidak ada industri perangkat lunak yang besar, di mana programmer canggih akan sangat dibutuhkan. Setiap bidang IT membutuhkan jenis keahlian yang berbeda. Programmer hanyalah salah satu dari berbagai jenis posisi engineering. Namun demikian, programmer adalah pintu masuk bagi posisi-posisi lain tersebut. Jika dibagi berdasarkan nilainya, posisi programmer adalah sebagai berikut. Yang pertama junior, yang kedua associate, yang ketiga unit head atau supervisor, yang keempat konsultan, dan yang terakhir adalah expert. Kita akan membahasnya secara satu persatu. Yang pertama yaitu junior programmer. Junior programmer umumnya adalah mahasiswa yang baru lulus dan baru mulai bekerja. Kualitas programmer lebih ditentukan oleh passion. Seorang calon programmer yang tidak pernah kuliah sama sekali pun bisa saja jauh lebih valuable ketimbang lulusan universitas ternama. Kebanyakan dari junior programmer adalah seorang MCP atau master copy paste karena biasanya bekerja dengan mencontoh atau melanjutkan template yang diberikan oleh supervisornya. Yang kedua yaitu associate programmer. Associate programmer adalah programmer yang mampu bekerja dengan supervisi minimum. Dia akan diberi tugas dan kebebasan terbatas oleh supervisornya. Jika menemui masalah, associate programmer ini harus belajar menemukan solusinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu unit head atau supervisor. Di titik ini, programmer harus mampu bekerja tanpa supervisi. Biasanya di titik ini, unit head akan memiliki junior atau associate sendiri. Unit head bertanggung jawab penuh di sisi desain teknis dan implementasi. Semua permintaan yang bersifat teknis akan ditunjukkan ke unit head langsung. Yang selanjutnya yaitu konsultan. Ada kalanya juga seorang programmer lebih tertarik dengan teknik ketimbangan manajemen. Orang-orang seperti ini sebaiknya mengambil jalur spesialisasi, yaitu menjadi konsultan. Di titik ini, programmer akan mulai memiliki keahlian khusus. Tugasnya akan lebih berfokus pada review desain yang disubmit oleh para unit head, mengembangkan kemampuan teknis para unit head, mengerjakan hal spesifik yang jarang dibutuhkan, serta turun tangan dalam keadaan emergensi. Sebagai profesional, sang programmer akan mulai dituntut untuk memberikan kontribusi publik, berupa menjadi pembicara di seminar, mengajar, atau minimal sharing knowledge di blog. Yang terakhir yaitu expert. Programmer akan dianggap mampu menjadi expert ketika keahliannya bisa menghasilkan dampak yang amat signifikan terhadap keseluruhan organisasi. Ini bisa dicapai melalui kemampuan kreatif yang sangat tinggi atau kemampuan menciptakan sistem kerja baru. Dengan kemampuan kreatif, dia memiliki visi dan dapat menciptakan produk-produk unggulan, sedangkan kemampuan menyusun sistem kerja akan meningkatkan produktivitas kerja keseluruhan perusahaan. Programmer yang ada di posisi ini biasanya menjadi VP Product Development, CTO, atau Fellow. Untuk profesi yang kedua yaitu sistem analis. Analis sistem adalah seorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan.
engineer merupakan salah satu profesi di bidang teknologi informasi. Software engineer bertugas melakukan analisa, membuat rekayasa, menyusun spesifikasi, mengimplementasikan dan memvalidasi suatu rancangan sistem perangkat lunak untuk menjawab suatu permasalahan. Profesi ini mirip dengan programmer juga sistem analis. Bedanya, seorang software engineer harus menguasai Software Development Life Cycle atau SDLC sebagai modal dalam mengembangkan perangkat lunak, mulai requirement sampai maintenance. Software engineer akan merancang sistem komputer yang sesuai dengan kebutuhan klien. Mulainya dalam membuat sistem query-an, terlebih dahulu akan mendesain dasar-dasar sistem, memberikan perintah kepada programmer, dan sebagainya. Setelah sistem selesai dibuat, dilakukan uji coba beberapa kali untuk meningkatkan akurasi pada sistem.